Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rena Syahani dari jurusan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Jadi, kali ini saya akan membahas tentang sejarah neuroscience. Baiklah, pada bagian pertama yaitu pada era 1700 sampai dengan 250 sebelum Masehi. Terdapat beberapa tokoh pada era tersebut. Yang pertama yaitu Hippocrates. Hippocrates disebut sebagai moyang atau ilmu neurologi dan bapak ilmu medis. Merupakan salah satu dokter medis yang paling berpengaruh sepanjang masa. Dia mulai mengamati dan bereksperimen di masa mistisme dan sihir. Seperti yang dilansir pada Famous Scientist IDN Times pada tahun 2019, menuliskan bahwa Hippocrates yang pertama kali membuat suatu revolusi dengan menyatakan bahwa pikiran dan perasaan asalnya dari otak, bukan dari hati. Yang kedua yaitu Plato. Plato percaya bahwa pikiran dan tubuh terbuat dari zat yang berbeda. Plato berpendapat bahwa pikiran dan tubuh pada dasarnya berada karena pikiran itu rasional, yang berarti bahwa memeriksa pikiran dapat menuntun dan pada kebenaran. Berbeda dengan ini, kita tidak dapat mempercayai apapun yang kita alami melalui indera yang merupakan bagian dari tubuh, karena mereka dapat diakali. Plato tidak mempercayai indera karena kita dapat mengacaukan kenyataan dengan imajinasi. Yang ketiga yaitu Aristoteles. Aristoteles percaya bahwa semua fungsi yang sekarang kita ketahui memiliki dasar di otak, seperti ingatan, emosi, dan kesadaran yang dijalankan oleh hati. Bersama dengan Socrates dan Plato, Aristoteles telah dianggap menjadi salah satu seorang di antara 3 orang filsuf dunia yang paling berpengaruh. Ia berkata, orang yang paling sempurna bukanlah orang dengan otak yang sempurna, melainkan orang yang dapat menggunakan sebaik-baiknya dari bagian otaknya yang kurang sempurna. Selanjutnya yaitu Herophilus, dikenal sebagai the father ilmu anatomi, sebagai anggota komunitas skolastis terkenal di kota Alexandria yang baru didirikan selama periode singkat dalam sejarah medis Yunani ketika larangan pembedahan manusia dicabut. Herophilus mempelajari ventricle atau rongga, otak yang dianggap sebagai pusat sistem saraf. Ia menelusuri sinus dura mater, sebuah membran keras yang menutupi otak. Herophilus telah membuat pengamatan anatomi fenomenal dari tubuh manusia yang telah memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman otak, mata, hati, organ reproduksi, dan sistem saraf. Perlu dicatat bahwa ia adalah orang pertama yang melakukan pembedahan tubuh manusia secara sistematis dan secara luas diakui sebagai bapak anatomi. Selanjutnya yaitu Erasistratos. Erasistratos menulis banyak karya tentang anatomi, kedokteran, praktis, dan farmasi. Sebagai ahli anatomi, itulah ia paling terkenal dan mungkin tidak ada satupun dokter kuno yang melakukan lebih banyak untuk mempromosikan cabang ilmu kedokteran daripada dirinya. Bersama-sama dengan Herophilus disebut oleh para sejarawan sebagai potensi pendiri ilmu saraf karena pengakuannya terhadap saraf dan peran mereka dalam kontrol motorik melalui otak dan otot rangka. Lebih lanjut, Erasistratos dipandang sebagai salah satu dokter atau ilmuwan pertama yang melakukan pembedahan yang direkam dan potensi pembedahan bersama Herophilus. Pada bagian kedua yaitu neuroscience pada abad pertengahan. Tokoh yang berperan pada abad ini yang pertama yaitu Julius Caesar Arantius. Ia adalah salah satu ahli anatomi perintis dan ahli bedah pada abad ke-16 yang menemukan struktur anatomi tubuh yang berbeda. Pada saat itu, Arintius memberi istilah hippocampus dari kata Yunani untuk kuda laut dan campos untuk monster laut. Arantius menerbitkan deskripsi tentang hippocampus pada tahun 1587 dalam bab pertama karyanya yang berjudul
De Who, Mano Fortu Liber. Yang kedua yaitu René Descartes. René Descartes adalah seorang filsuf berkebangsaan Perancis yang sangat dikenal melalui notasinya yakni cogito ergo sum atau karena berpikir saya ada. Menurut Finger tahun 2005 menyebutkan bahwa Descartes telah mengembangkan sistem untuk menjelaskan bagaimana sistem saraf dapat bekerja. Meski bukanlah orang kedokteran, Descartes berusaha untuk memahami manusia bukan saja dalam hal fisik, tapi mempelajari hal yang lebih luas tentang manusia. Ide terbesar Descartes adalah menggambarkan pineal sebagai pusat kendali tubuh dan pikiran. Selanjutnya, perkembangan konsep sel. Pada tahun 1665, Robert Hooke melakukan pengamatan terhadap sayatan gabus dengan menggunakan mikroskop. Hooke melihat adanya ruangan-ruangan kecil yang menyusun gabus tersebut. Ruang kecil tersebut diberi nama sel. Pada tahun 1831, Robert Brown mengatakan bahwa sel merupakan satu ruangan kecil yang dibatasi oleh membran yang di dalamnya terdapat cairan. Beberapa tahun kemudian, seorang ahli fisiologi Jerman yaitu Theodor Schwann mengungkapkan bahwa semua organisme tersusun atas sel. Selanjutnya, Paul Broca. Broca adalah seorang dokter bedah dan antropolog fisik yang terkenal melalui penelitian-penelitian tentang otak dan tengkorak. Yang dilakukannya telah menunjukkan hubungan antara aktivitas jasmani spesifik dan area spesifik dari otak. Broca dalam penelitiannya sebagai profesor patologi pembedahan menemukan hubungan antara perusakan lipatan ketiga dari tonjolan otak sebelah kiri depan, yang sekarang dikenal sebagai konvolusi Broca, dengan hilangnya kemampuan bicara. Selanjutnya, Camillo Golgi. Camillo Golgi adalah seorang ahli biologi dan patologi berkebangsaan Italia yang dikenal karena karyanya pada sistem saraf pusat. Kontribusi Golgi dalam mempelajari sistem saraf adalah pilar ilmu saraf modern. Golgi sendiri terlibat hampir selama 10 tahun dalam berbagai penyelidikan mengenai perbedaan struktur otak yang kemudian diterbitkan dalam monograf tentang Fine Anatomy of the Central Organs of the Nervous System, atau menemukan anatomi pusat organ otak pada sistem saraf. Selanjutnya, James Wenceslas Pepys. Dia adalah seorang American neuroanatomist. Pepys menerima gelar MD dari Fakultas Kedokteran dan Bedah Universitas Minnesota. Dia paling terkenal dengan deskripsi 1937 tentang sirkuit Pepys yang merupakan jalur saraf di otak yang diduga terlibat dalam kontrol kortikal emosi. Dia adalah seorang ahli saraf dari Universitas Cornell dan kurator dari Universitas Wilder Brain Collection. Ketika dia menerbitkan artikel jurnal di mana dia menguraikan sirkuit baru untuk menjelaskan tentang emosi. Selanjutnya pada bagian ketiga yaitu era neuroscience modern. Dipelopori oleh Santiago Ramon y Cajal, dia adalah seorang dokter dan ilmuwan Spanyol yang dianggap sebagai pendiri neurobiologi modern. Juga disebut-sebut sebagai the father of modern neuroscience. Cajal menunjukkan bahwa sistem saraf terdiri dari sel-sel neuron, atau istilah yang diciptakan oleh Wilder. Di tahun 1906, Charles Scott Cregington menunjukkan secara fisiologis komunikasi antara satu neuron dan neuron lainnya, berbeda dengan komunikasi di sepanjang akson tunggal. Di tahun 1990, Paul de MacLean, seorang dokter ahli saraf berkebangsaan Amerika, merumuskan konsepsi mengenai otak yang disebut dengan the twin brain atau otak twin. Pada bagian terakhir yaitu perkembangan neuroscience di Indonesia. Di Indonesia, perkembangan neuroscience tergolong belum begitu memasyarakat. Hal ini ditandai dengan masih awamnya sebagian besar masyarakat terhadap pemahaman tentang neuroscience. Perkembangan neuroscience di Indonesia ditandai dengan adanya beberapa riset atau penelitian tentang otak manusia. Salah satunya adalah Taruna Ikrar yang menyarankan neuroscience masuk ke dalam kurikulum. Perkembangan neuroscience di Indonesia ditandai dengan munculnya lembaga-lembaga yang memiliki perhatian terhadap pentingnya neuroscience. Beberapa lembaga tersebut diantaranya yaitu Lembaga
Sintesa atau Sinergi Terapan Neuroscience Indonesia. Asosiasi ini terdiri dari para pakar neuroscience dari berbagai bidang yakni kedokteran, pendidikan, industri, pemasaran, dan lain-lain. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.